Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Widiarto, jurusan Kimia Universitas Lampung. Kesempatan ini saya akan menjelaskan sifat-sifat fisik larutan. Ini adalah bagian kedua dari video bab 13 untuk kimia dasar. Materi yang selengkapnya dapat Anda lihat di buku kimia dasar jilid 2 mengenai sifat-sifat fisik larutan. Kita mulai dengan membahas mengenai sifat koligatif. Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut. Ada 4 fenomena untuk yang berkaitan dengan sifat koligatif ini. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat tekanan osmotik. Kita akan lihat satu persatu. Baik, penjelasan yang pertama adalah mengenai penurunan tekanan uap. Pembahasan ini adalah untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit, di mana tidak mempertimbangkan banyaknya ion di dalam larutan. Pada penurunan tekanan uap ini berlaku hukum Raoult, yaitu tekanan dari zat 1 P1 itu adalah hasil kali dari fraksi mol zat 1 dengan tekanan uap murni dari zat 1. Artinya kalau zat 1 itu merupakan pelarut, kita bisa mengatakan penurunan tekanan uap pelarut sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan tekanan uap pelarut murni. Berikut adalah diagram atau kurva yang menggambarkan hubungan antara mol fraksi dari zat A dengan tekanan. Apabila di dalam satu sistem itu terdapat campuran dua senyawa A dan B, katakan, maka berlaku persamaan tekanan A sama dengan fraksi mol A dikali dengan tekanan murni, tekanan zat A murni. Kemudian juga tekanan untuk zat B itu sama dengan fraksi mol zat B dikali dengan tekanan zat B murni. Kemudian tekanan totalnya adalah jumlah antara tekanan zat A ditambah dengan tekanan zat B. Apabila di dalam larutan itu mengandung zat terlarut, maka kita dapat menuliskan X1 sama dengan 1 dikurang X2. X1 itu fraksi mol untuk pelarut, X2 adalah fraksi mol untuk zat terlarut. Sehingga kita bisa menuliskan delta P itu sama dengan fraksi mol solut zat terlarut dikali dengan tekanan pelarut murni. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat pada contoh soal berikut ini. Pada 25 derajat Celcius, tekanan uap air murni adalah 23,76 mm Hg dan tekanan uap larutan urea 22,98 mm Hg. Pertanyaannya adalah berapa molalitas larutan tersebut, larutan urea. Yang pertama, kita mesti pahami bahwa ini adalah sistem mengandung urea itu sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Jadi kita katakan di dalam sistem tersebut terdapat solut, dalam hari ini fraksi molnya adalah X2, ditulis begitu. Sehingga kita dapat menghitung berapa besarnya X2 dari delta P-nya.
ya. Jadi delta P itu sama dengan X2 dikali tekanan uap murni, tekanan uap pelarut murni, ya. Jadi delta P sama dengan X2 dikali 23,76 itu adalah tekanan uap air murni. Airnya di situ ada pelarut, sehingga X2 nya adalah 0,033. Karena X2 itu merupakan fraksi mol dari urea, jadi mol urea dibagi dengan mol air ditambah mol urea, X2 nya adalah 0,033, sehingga kita bisa mengatakan bahwa besarnya mol air, ya, itu dapat mol urea dibandingkan dengan mol air, ya, N2 dapat diabaikan, sehingga kalau kita tuliskan persamaan yang tadi dapat kita ubah, ya, N2 per N1. Jadi mol N2 mol urea dibagi dengan mol air. Jadi kalau kita misalkan, ya, di dalam sistem tersebut terdapat 1 kg pelarut, ya, jadi 1 kg pelarut. Sehingga nanti kita bisa menghitung di dalam larutan tersebut ada berapa mol urea. Mol urea per 1 kg air itu adalah besarnya molalitas larutan. Jadi dalam 1 kg air itu terdapat berapa mol H2O, bisa kita hitung, yaitu 55,49 mol H2O. Dan dari situ kita bisa menghitung mol dari urea. Jadi persamaan yang sebelumnya, N2 sama dengan N1 dikali X2, yaitu mol air dikali dengan fraksi mol urea, 55,49 mol dikali 0,033 adalah 1,8 mol urea. Jadi dalam 1 kg air terdapat 1,8 mol. Sehingga kita bisa menuliskan konsentrasi dalam molalitas yaitu 1,8 molar. Anda juga bisa mencoba melatih di rumah, ya. Tekanan uap larutan glukosa adalah 17,01 mmHg pada 20 derajat Celcius. Tekanan uap air murni 17,25 mmHg. Berapa molalitas larutan? Nah, selanjutnya pembahasan adalah pada kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih atau delta TB. T itu temperatur, B-nya adalah boiling. Jadi boiling point. Jadi delta TB itu kenaikan titik didih itu adalah titik didih senyawa dikurang dengan titik didih larut murninya. Jadi TB-nya adalah titik didih larutan. TB ini nilainya lebih besar dari titik didih larutan, sehingga besarnya delta TB adalah positif, sehingga kita bisa menuliskan delta TB sama dengan KB dikali molalitas larutan. KB-nya adalah konstanta kenaikan titik didih molal dalam derajat Celcius, ya, per molal, ya. Pada gambar yang di sebelah kiri bisa Anda lihat di situ, ini adalah untuk diagram fase air, ya. Diagram fase air itu pada 1 atmosfer, ya, freezing point atau titik beku, ya, titik beku air itu 0 derajat Celcius, ya. Kemudian boiling point-nya adalah 100 derajat Celcius. Dengan adanya solut di dalam air, ya, itu akan meningkatkan titik didih dan menurunkan daripada titik beku. Bisa lihat. Nah, ini adalah
Gambar yang sama ya, ini untuk penurunan titik beku, ini juga berlaku ya, persamaan delta TF sama dengan KF dikali M. Jadi penurunan titik beku sama dengan konstanta penurunan titik beku molal dikali dengan molalitas. Berikut adalah molal boiling point elevation and freezing point depression, artinya peningkatan titik didih dan penurunan titik beku, konstanta untuk KF dan KB untuk beberapa cairan. Di situ contohnya adalah air, benzena, etanol, asam asetat, sikloheksana. Itu diukur dalam 1 atmosfer ya. Untuk jelasnya kita akan melihat pada soal berikut ya. Etilen glikol adalah zat anti beku yang lazim digunakan untuk kendaraan mobil. Zat ini larut dalam air ya, kemudian tidak gampang menguap. Titik didihnya adalah 197 derajat Celcius. Hitung titik beku larutan yang mengandung 651 gram zat ini dalam 2505 gram air. Diketahui MR etilen glikol adalah 62,01 gram per mol. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini, kita akan menghitung lebih dahulu berapa molalitas larutan ya, karena kita akan masuk ke dalam rumus yang sebelumnya. Delta TB sama dengan KB dikali molalitas ya. Jadi 651 gram etilen glikol ini kita ubah ke dalam mol etilen glikol ya. Kita bagi dengan MR nya, kita peroleh 10,5 mol. Ini adalah banyaknya etilen glikol dalam 2505 gram atau 2,505 kg H2O. Jadi jumlah etilen glikol dalam setiap gram H2O adalah 10,5 mol etilen glikol dibagi dengan 2,505 kg H2O. Jadi setiap kilogram H2O itu ada 4,19 mol etilen glikol atau 4,19 molal ya. Jadi delta TB atau di sini B-nya adalah titik beku ya, jadi bukan boiling point tetapi titik beku. Jadi delta TB sama dengan konstanta penurunan titik beku dikali dengan molalitas. Maka kita peroleh delta TB adalah 7,79 derajat Celcius. Jadi air murni itu membeku pada 0 derajat Celcius, sehingga dengan adanya penambahan 651 gram etilen glikol dalam 2505 gram air, maka larutan tersebut akan membeku pada minus 7,79 derajat Celcius. Adapun kenaikan titik didihnya ya adalah delta TD titik didih sama dengan ini untuk KD untuk air 0,52 dikali 4,19 yaitu 2,2 derajat Celcius. Jadi larutan tersebut akan mendidih pada 102,2 derajat Celcius. Jadi larutan mendidih pada suhu di atas 100 Celcius ya. Nah, kita dapat menggunakan larutan anti beku ini juga pada saat musim panas, karena untuk mencegah larutan tersebut mendidih pada 100 derajat Celcius. Anda bisa menggunakan latihan ya. Hitunglah titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 478 gram etilen glikol dalam 3202 gram air. Dengan cara yang sama tadi,
Kita hitung terlebih dahulu molalitas dari 478 gram ethylene glycol ya. Jadi dibagi dengan mr, kemudian mol ya, dibagi itu untuk 3202 gram. Kita perlu hitung untuk 1 kilogramnya berarti ada 2,41 mol ethylene glycol. Jadi molalitasnya adalah 2,41 molal. Delta TF di sini F-nya dari freezing ya, jadi delta TB bisa juga penurunan titik beku ya, sama dengan 1,86 dikali dengan molalitasnya adalah 4,48 derajat Celcius. Jadi larutan tersebut akan membeku pada suhu minus 4,48 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tekanan osmotik ya. Osmosis itu merupakan aliran molekul pelarut secara selektif melewati membran berpori dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat ya. Membran semipermeabel itu merupakan satu membran yang memungkinkan molekul pelarut melewati tanpa menghalangi lewatnya zat terlarut. Sedangkan tekanan osmotik itu tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan osmosis. Jadi lihat di gambar tersebut ya. Jadi ini adalah tekanan osmotik. Berikut adalah contoh soal mengenai tekanan osmotik. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 35 gram hemoglobin dalam air secukupnya sampai volume 1 liter. Jika tekanan osmotik larutan adalah 10 mm Hg pada 25 derajat Celcius, hitunglah massa molar hemoglobin. Dalam soal itu ditanyakan berapa massa molar hemoglobin. Informasi yang kita peroleh dari soal adalah volume larutan adalah 1 liter. Jadi kita bisa menurunkan dari persamaan tekanan osmotik I sama dengan mRT. M adalah molaritas larutan sama dengan P per RT. P-nya adalah tekanan osmotik 10 mm Hg kita ubah menjadi atmosfer, kemudian R-nya tekanan gas, dan T-nya adalah temperatur 25, kita ubah menjadi Kelvin berarti 298 Kelvin. Maka kita dapatkan konsentrasi larutan tersebut adalah 5,38 kali 10 pangkatnya 4. Dalam volume 1 liter ya, maka banyaknya mol Hb adalah tentunya 5,38 kali 10 pangkatnya 4 mol. Maka kita dapat menghitung massa molar Hb, yaitu massa Hb dibagi dengan mol Hb. 35 gram dibagi 5,38 kali 10 pangkatnya 4 mol. Sama dengan 6,51 kali 10 pangkat 4 gram per mol. Ini adalah massa molar hemoglobin. Contoh yang lain adalah dari penurunan titik beku. Sebanyak 7,85 gram sampel senyawa dengan rumus empiris C5H8 dilarutkan dalam 301 gram benzena. Titik beku larutan adalah 1,05 derajat di bawah titik beku benzena murni. Ini adalah penurunan titik beku delta TB. Berapa massa molar dan rumus molekul senyawa tersebut? Kita dapat menyelesaikan pertanyaan ini dalam beberapa tahap. Yang pertama, kita tentukan dulu jumlah mol senyawa ya, dalam 7,85 gram. Dari persamaan penurunan titik beku kita peroleh delta TB sama dengan Kb dikali molalitas, maka molalitas adalah delta TB dibagi dengan Kb. Kita peroleh delta TB, kita peroleh molalitas larutan adalah 0,205 molal. Jadi 0,205 mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jumlah mol zat, maka jumlah mol zat terlarut dalam
301 gram benzena adalah 0,205 mol per 1 kg benzena dikali 0,301 kg benzena sama dengan 0,0617 mol. Ini adalah jumlah mol solut di dalam 301 gram benzena. Nah, sehingga dari situ kita dapat menghitung massa molar zat tersebut. Massa molarnya adalah gram per mol. Jadi 7,85 gram dibagi dengan 0,0617 mol, jadi 127 gram per mol. Karena rumus empirisnya adalah C5H4, maka C5H4 dikali N sama dengan 127, maka N-nya sama dengan 2. Jadi rumus molekulnya adalah C10H8. Ini adalah senyawa naftalena. Anda bisa berarti di rumah dalam soal yang di bawah, larutan dari 0,85 gram senyawa organik dalam 100 gram benzena mempunyai titik beku 5,16 derajat Celcius. Berapa molaritas larutan dan massa molar zat terlarut tersebut? Baik, sebelumnya kita telah mempelajari sifat koligatif untuk larutan-larutan non-elektrolit. Ini adalah rangkuman. Berikutnya kita akan melihat pada larutan ionik, dalam hal ini larutan elektrolit. Untuk larutan ionik, banyaknya ion yang terdapat dalam larutan itu juga harus diperhitungkan dalam persamaan-persamaan perhitungannya. Di sini I itu adalah faktor Van Hoff atau banyaknya ion yang ada. Maka persamaan untuk penurunan tekanan uap itu menjadi seperti berikut. Juga untuk kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Ini dikalikan dengan faktor Van Hoff. Di dalam 0,1 molal larutan NaCl itu terdapat 0,1 molal ion Na+ dan 0,1 molal ion Cl-. Karena sifat koligatif adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel solut, maka banyaknya ion di dalam larutan ini akan mempengaruhi banyaknya ion. Na dalam NaCl terdapat 2 ion, berarti kalau dalam 0,1 molar larutan NaCl itu berarti ada 0,2 molar ion di dalam larutan. Sehingga contoh misalnya pada CaCl2, di situ ada Ca2+ dan 2 Cl-, berarti ada 3 ion, berarti besarnya I adalah 3. Ini adalah sifat koligatif larutan elektrolit atau larutan ionik tadi. Dan tabel yang di bawah itu adalah besarnya faktor Van Hoff untuk 0,05 molar larutan elektrolit pada 25 derajat Celcius. Di situ ada sukrosa adalah non elektrolit, yang di bawahnya itu. Sebagai contoh, kita akan menyelesaikan soal berikut. Tekanan osmotik larutan 0,01 molar kalium iodida, ini merupakan senyawa ionik, pada 25 derajat Celcius adalah 0,465 atmosfer. Hitung faktor Van Hoff untuk Ki pada konsentrasi ini. Kita akan dapat menyelesaikan dengan menggunakan persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya, karena pertanyaan adalah berapa besar I sama dengan tekanan osmotik dibagi M RT. Tekanan osmotiknya adalah 0,465 atm, kemudian dibagi molaritas larutan 0,01 molar, R-nya 0,0821, kemudian pada suhu 25 derajat Celcius ada 298 Kelvin, maka besarnya I adalah 1,90
Ya, ini adalah faktor Van Hoff 1,9. Anda bisa menyelesaikan latihan penurunan titik beku dari larutan 0,1 molal. MgSO4 adalah 0,225 derajat Celcius. Hitunglah faktor Van Hoff MgSO4 pada konsentrasi ini. Di sini ada soal ya, Anda bisa menyelesaikan. Urutkan dari yang titik bekunya paling rendah. Kemudian berapa titik beku 0,01 molal K2SO4. Karena osmotik 0,01 molar Ki 0. Ini sudah disediakan sebelumnya. Oke. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang sifat koligatif larutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa melihat kepada blog saya staff.unila.ac.id/soniwidiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.